Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran prakarya. Kali ini kita masuk kepada bab pengolahan. KD 3.2 menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Materi kali ini adalah teknik pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, tahapan proses pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Sistem pengolahan makanan khas daerah modifikasi. Tujuan memodifikasi makanan adalah sebagai berikut. 1. Variasi rasa dan bentuk. 2. Memperpanjang usia produk. 3. Meningkatkan tingkat higieni produk. Yang B, jenis-jenis modifikasi. Ada 3 jenis modifikasi makanan. 1. Modifikasi bahan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru. Jadi misalnya toppingnya ditambah apa yang tadinya tidak ada. Jadi punya cita rasa yang baru yang banyak diminati masyarakat. Kedua, modifikasi proses. Modifikasi proses ini dilakukan untuk menghasilkan tekstur yang berbeda. Dari yang awalnya misalnya kurang lembut, nah sekarang bisa menjadi lebih lembut. Kemudian meningkatkan keawetan, jadi yang tadinya cepat basi, sekarang tidak setelah dimodif, lebih lama. Dan higieni pangan. Jadi proses pembuatannya lebih higienis, lebih bersih. Yang ketiga, modifikasi tampilan. Dilakukan dengan pembentukan pangan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Yang C, bahan untuk pengembangan pangan khas daerah. Bahan yang digunakan dalam pengolahan pangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Bahan baku utama. Bahan baku adalah bahan utama yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk pangan. Bahan baku dapat berupa bahan nabati dan hewani. Yang kedua, bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan sesuai kepentingan dan tujuannya. Misal tujuannya untuk membuat lebih menarik, berarti diwarnai. Contoh bahan tambahan. Nah, ini banyak sekali. Pemanis, pembentuk gel, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, penguat rasa, perisa, pewarna. Jadi tergantung kepada tujuannya. Yang D, teknik pengolahan makanan khas daerah. Untuk mengolah suatu makanan diperlukan teknik tertentu agar dihasilkan suatu produk makanan seperti yang diharapkan yang bercita rasa baik. Apapun teknik proses pengolahan untuk membuat makanan khas daerah diantaranya sebagai berikut. Diperlukan A. Persiapan bahan.
1. Menimbang, 2. Menyiang, 3. Mencuci, 4. Memotong, 5. Mengocok, 6. Merendam dalam cairan bumbu, 7. Menggiling, 8. Memanir. Ini kita akan bahas satu persatu pada halaman berikutnya. Yang nomor 1. Menurut Chef sekaligus food artis Desi Trisnawati, gramasi adalah denyut nadi dalam menciptakan standarisasi kelezatan. Gramasi atau menimbang berat bahan mutlak hukumnya ketika ingin menciptakan standarisasi bahan. Jadi sebelum memprosesnya semua bahan harus benar-benar ditimbang, ujarnya. Hal ini penting untuk menghindari kelebihan atau kekurangan bahan. Dengan pencatatan berat bahan secara detail, maka koki dapat menentukan takaran pemakaian bahan secara tepat. Nah, ini contoh menimbang bahan makanan. Yang kedua, menyiangi adalah membersihkan. Artinya membersihkan, bisa ikan dan sebagainya sebelum dimasak. Kalau untuk ikan membuang sisik, isi perut, atau kalau untuk sayuran membuang gulmanya atau kotoran-kotoran tanah. Ini ada contoh gambar membersihkan. Yang ketiga, bahan makanan seperti sayuran buah-buahan perlu dicuci sebelum dikupas atau sebelum dimakan. Tujuannya adalah untuk membebaskan makanan tersebut dari bibit penyakit dan kotoran lainnya dari alam di mana bahan makanan tersebut tumbuh. Misalnya untuk buah, biasanya buah dan sayur itu diberikan pestisida. Yang keempat, memotong, mengiris diartikan sebagai memotong bahan makanan dengan cara mengiris tipis. Meskipun begitu, dalam istilah kuliner, tingkat ketipisan dari hasil irisan juga masih sangat relatif. Hal ini juga tergantung dari jenis bahan makanan yang diiris. Yang kelima, kocok lepas atau mengocok. Mengocok dengan garpu hingga rata, itu kalau kocok lepas. Istilah ini biasanya digunakan pada proses mengocok telur, nih menggunakan garpu. Atau ada alatnya yang seperti ini. Ada juga yang mengocok dengan mixer, ini bukan mengocok lepas, nah, artinya ini mengocok sampai berbuih. Yang keenam, marinasi atau parinadean adalah proses merendamkan makanan dalam cairan bumbu. Seringkali asam sebelum dimasak. Bisa cairan asam ya, asam Jawa. Atau lemon, air jeruk lemon. Kemudian yang ketujuh, giling. Giling artinya menipiskan atau membentuk adonan dengan alat penggiling, nih seperti ini. Atau jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daging giling adalah daging yang dihaluskan untuk bahan sosis atau untuk bahan makanan lain. Nah, ini cara menggiling. Ada ini menggunakan chopper atau ini dengan gilingan biasa. Yang kedelapan, memanir adalah memberi lapisan telur dan tepung panir pada makanan yang dipanir. Misalnya kroket, ikan, dan lapis daging. Memanir tujuannya agar makanan mendapatkan kulit yang kering, coklat, dan bentuk rapi serta tidak menghisap minyak. Selain itu tidak mudah pecah waktu digoreng dan bagian dalamnya tidak kering. Ini proses memanirnya.
guling-gulingkan pada tepung panir. Dan ini hasilnya. Yang E, ada dua jenis teknik memasak, yaitu A, teknik memasak dengan pemanasan kering. Nah, teknik memasak dengan pemanasan kering ini ada 4. 1, memanggang, yaitu memanaskan dengan udara panas dan kering di sekelilingnya, biasanya di dalam oven. 2, menggoreng dalam minyak atau deep frying. 3, menggoreng dengan wajan dangkal atau pan frying. 4, memasak dengan sedikit minyak atau sauté menumis. Sini bahas satu-satu ya. Yang nomor 1 tadi roasting atau memanggang dalam oven. Adalah cara memasak makanan dalam suhu tinggi, membuat sisi luar makanan menjadi kering dan kecoklatan. Umumnya menggunakan oven yang bersuhu lebih dari 500 Fahrenheit atau 260 derajat Celcius. Nih bisa kalian lihat contoh gambarnya. Kemudian yang kedua, deep fry. Deep fry sederhananya adalah teknik memasak dengan cara menggoreng makanan dengan menggunakan minyak yang banyak, sehingga seluruh permukaan makanan masuk ke dalam minyak atau tenggelam dalam minyak panas. Nih, menggoreng. Yang ketiga, pan frying. Dalam metode ini, bahan makanan digoreng dalam sedikit minyak. Jadi beda tadi dengan deep. Biasanya potongan makanan agak besar. Contoh bagian dada ayam, steak, atau filet ikan. Api yang digunakan tidak terlalu besar, tapi tetap panas supaya minyak tidak terserap masuk ke dalam. Yang keempat, menumis. Teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak dengan suhu yang tinggi. Makanan yang umumnya dimasak dengan teknik ini harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu, baru kemudian ditumis di minyak panas. Nih, gambar menumis. Tadi memasak dengan pemanasan kering, sekarang dengan memasak pemanasan basah. Ada 7. Perebusan, blanching, simmering, braising, setup, merebus, dan mengukus. Kita akan bahas satu persatu. Boiling atau merebus adalah mengolah bahan makanan atau bahan padat ke dalam cairan yang sudah mendidih pada suhu tinggi. Suhu minimalnya 100 derajat Celcius atau 212 Fahrenheit. Yang kedua, blanching. Blanching adalah teknik memasak makanan di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat. Biasanya teknik blanching sering digunakan untuk bahan sayur agar lebih awet. Namun teknik ini juga bisa digunakan untuk protein hewani seperti daging-dagingan. Nah, ini contoh di sini ada brokoli yang dicelupkan sebentar. Ini brokoli ini bisa awet lebih lama. Ini juga daging. Yang ketiga adalah simmering. Adalah teknik memasak dengan cara merebus seperti boiling, tapi dengan suhu yang dijaga agar tetap di bawah 100 derajat Celcius dan di atas suhu poaching. Poaching nanti kita akan bahas pada halaman berikutnya. Caranya adalah dengan mengecilkan api ketika air mulai mendidih. Biasanya teknik ini dilakukan untuk mendapatkan sari pati seperti kaldu dari potongan tulang daging. Ini contoh gambarnya. Yang keempat adalah braising. Braising adalah teknik memasak dengan sedikit air mendidih. Makanan yang akan diolah dengan teknik ini harus diolah terlebih dahulu. Jadi udah setengah jadi ya.
Bisa jadi ini sudah digoreng dahulu atau diasapkan dahulu, baru kemudian di braising. Yang kelima, menyetup adalah memasak dengan cairan. Cairannya dengan kaldu, susu, air, atau santan. Bisa dipilih salah satu. Atau salah dua. Menggunakan api kecil. Cairan dan bahan yang digunakan biasanya jumlahnya sama. Tujuannya untuk mematangkan makanan dengan perlahan agar tekstur makanan menjadi lunak. Contohnya saat memasak setuk buah, opor ayam, gulai kambing. Ini gambarnya bisa kalian perhatikan. Kemudian 6, poaching adalah teknik merebus dengan volume air yang tidak terlalu penuh, hanya setinggi makanan yang direbus saja. Proses poaching berjalan lebih lambat karena membutuhkan suhu yang lebih rendah, yakni 92 sampai 96 derajat Celcius. Contoh makanan yang dimasak dengan teknik poaching adalah poached egg dan berbagai protein lainnya. Berikut adalah token untuk kalian menyelesaikan quiz. 7. Steaming. Steaming adalah teknik mengukus makanan. Steaming menggunakan uap air panas untuk mematangkan makanan tanpa ada sentuhan langsung dengan air. Teknik ini banyak digunakan untuk masakan camilan seperti dimsum, atau bisa untuk sayur atau juga untuk lauk ikan. Nih. Kukus. Steaming juga sama dengan kukus, memasak di dalam wadah atau panci pengukus berisi air. Di atas air diletakkan alas berlubang untuk menempatkan wadah berisi makanan. Panci pengukus selalu ditutup saat memasak agar makanan matang. Nih berlubang-lubang, bawahnya air mendidih. Demikian pembahasan materi prakarya pengolahan bahan makanan dengan teknik pemasakan, baik kering maupun basah. Ibu cukupkan sampai sini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.